Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema ketiga, tanaman di sekitarku, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar mengenal kegunaan bagian tanaman, membuat kalimat pujian berdasarkan teks, dan penjumlahan bersusun. Yuk kita belajar bersama-sama. Mengenal kegunaan bagian tanaman. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada Pak Tani yang sedang menyiram tanaman pertaniannya. Ada pohon pisang, ada pepaya, ada tomat, ada bayam, dan lain sebagainya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Mana saja yang bisa dimanfaatkan? Jangan sampai salah memanfaatkan, nanti malah tidak bagus untuk kesehatan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk, pepaya, apel, tomat, terus mangga, durian, dan lain sebagainya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam, kangkung, kol atau kubis ya. Terus ada daun pepaya. Nah, ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Semua kacang-kacangan yang dimakan adalah bijinya. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Kalau akar contohnya singkong, ketela. Nah, kalau batang contohnya tebu, sagu. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Coba anak-anak bisa membantu Bu Guru melingkar tanaman yang berasal dari makanan yang berasal dari tanaman. Susu apakah berasal dari tanaman? Oh, bukan. Susu berasal dari hewan, yaitu bisa sapi, bisa kambing. Kemudian ada jagung. Apakah berasal dari tanaman? Iya, pintar. Berasal dari tanaman, kita lingkari. Ada nasi. Nasi berasal dari padi. Padi itu tanaman, berarti kita lingkari. Nah, ada tempe. Tempe dibuat dari kedelai, biji kedelai, berarti tanaman, kita lingkari. Ada ikan. Ikan tanaman bukan ya? Oh, bukan. Daging. Daging dari tanaman bukan ya? Oh, bukan. Es krim. Es krim terbuat dari susu. Nah, susu bukan dari tanaman. Ada keju. Terbuat dari susu juga. Berarti bukan tanaman. Ada buah-buahan. Iya, dari tanaman. Kita lingkari ya buah-buahnya. Nah, itu tadi adalah makanan yang berasal dari tanaman. Anak-anak bisa menyebutkan lebih banyak lagi. Kemudian kita tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa kita makan. Yuk, bantu Bu Guru tarik garisnya ya. Ada jeruk. Jeruk berarti yang kita makan adalah, iya pintar, buahnya kita pasangkan ke buah. Kemudian ada singkong, yang kita makan adalah, iya, akar. Nah, kangkung berarti yang kita makan dari kangkung adalah daunnya, ya pintar. Tebu yang kita makan adalah, ya dari batangnya yang rasanya manis sekali, seperti gula. Ada sawi, berarti yang kita makan adalah daunnya, kita pasangkan ke daun. Ada kol, berarti yang kita makan juga
daunnya. Kemudian ada padi. Padi yang kita makan adalah bijinya, biji padi. Nah, kita pasangkan. Terus ada kedelai, berarti juga bijinya. Nah, kol ini ada yang dimakan daunnya, tapi kalau yang bunganya ini ya, bunga kolnya itu biasanya buat sop ya. Itu yang diambil bunganya. Nah, ada bunga kol, ada kol kubis daunnya yang dimakan, yang warnanya putih. Biasanya anak ibu biasanya kalau membuat sop ya dari kubis atau kol. Nah, yang dimasak daunnya bisa, bunga kolnya juga bisa dimasak. Nah, itu tadi adalah gambar sesuai dengan bagian yang biasa kita makan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat pujian berdasarkan teks. Bacalah teks berikut. Membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Nah, Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Siti enak rasanya. Tuliskan 3 kalimat pujian sesuai dengan cerita. Berarti yang mana ya? Oh, yang ini. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Berarti kalimat pujiannya untuk nomor 1. Wah, masakan Ibu Siti sangat lezat. Atau ini ya, buatan Ibu Siti enak rasanya. Pandai memasak, misalkan Ibu Siti pandai memasak sop. Nah, seperti itu ya. Terus, wah rajin sekali Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Bisa juga seperti itu. Terus, Siti sangat pandai memotong sayuran. Ya, biasanya wah Siti sangat pandai memotong sayuran. Nah, itu juga kalimat pujian. Anak-anak bisa menyebutkan kalimat pujian berdasarkan teks. Kemudian kita juga akan belajar penjumlahan bersusun. Tadi kita sudah belajar macam-macam tanaman. Nah, ayo kita berlatih berhitung. Nah, ini pohon apa ya? Ya, ini adalah pohon pepaya. Anak-anak tahu pepaya? Bahasa Jawanya kates. Nah, kalau belum matang warnanya hijau, kalau sudah matang ada yang kemerah-merahan, ada yang kuning kemerah-merahan. Di dalamnya ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya merah. Nah, banyak mengandung vitamin A. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan untuk menambah nafsu makan ya, daun pepaya. Rasanya agak pahit. Nah, biji pepaya dapat ditanam kembali. Nah, kalau anak-anak memotong buah pepaya di dalamnya banyak biji yang warnanya hitam-hitam itu bisa ditanam untuk menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Jika kita rajin merawat pohon pepaya, nanti pepayanya akan tumbuh subur, cepat berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Nah, kita mau membantu Pak Tani. Nah, ini Pak Tani sedang membawa 2 keranjang yang isinya adalah pepaya. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 buah keranjang pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah. 1 lagi berisi 26 buah. Nah, bagaimana ya cara menghitung banyak buah pepaya semuanya? Nah, kita jumlahkan ya. Tadi yang di keranjang pertama 23 ditambah dengan di keranjang kedua 26. Jumlahnya 49. Jika anak-anak membuatnya dalam bentuk bersusun, penjumlahan bersusun. Nah, cara yang pertama anak-anak harus kumpulkan satuannya dulu. Nah, menghitungnya dari belakang ya. Satuan dulu dihitung. 6
ditambah 3 berarti 9. Nah, tuliskan di sini. Setelah puluhannya, cara yang kedua adalah kita mengelompokkan puluhannya. Puluhannya yang di depan ini ya. Ini puluhannya. Kita kelompokkan 2 ditambah 2 berarti 4. Hasilnya 49. Nah, itu adalah cara jika menggunakan bersusun. Kalau tadi cara ditambahkan, anak-anak harus menghitung pakai jari, pakai benda konkret lainnya, nanti butuh benda konkret yang banyak. Jadi pakai penjumlahan bersusun. Nah, misalkan Bu Guru punya yang seperti ini. Yuk, seorang petani durian pergi ke pasar membawa hasil panen. Petani membawa 2 keranjang. Keranjang pertama berisi 15 durian. Keranjang kedua berisi 14 durian. Berapa jumlah durian yang dibawa petani seluruhnya? Keranjang pertama 15, keranjang kedua 14, jumlahnya 29. Jika cara penyelesaiannya dengan bersusun seperti yang di atas tadi, kita tuliskan 15. Nah, ditambah dengan 14. Bersusun ya. Anak-anak bisa mencontohnya di rumah. Jangan lupa dikasih tanda penjumlahan ya. Nah, plus. Nah, kita jumlahkan satuannya dulu ya. Nah, kita jumlahkan satuannya dulu. Yang ini ya. Nah, 5 ditambah 4 berarti 9. Kemudian 1 ditambah 1, 2. Nah, seperti ini ya. Anak-anak bisa mencoba berhitung di rumah bersama orang tua dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mengenal bagian tanaman yang dapat kita manfaatkan. Kita sudah belajar tentang kalimat pujian yang terdapat dalam teks dan kita sudah menjumlahkan bilangan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.